정신 차리고 내 말 들어. 내가 신고하면 재생하는 거야. 하나, 둘. Yo sob, episode keempat film Squid Game ini dibuka dengan kontestan nomor 111 yang berprofesi sebagai dokter sedang mengikuti seorang petugas berlambang segitiga dengan terburu-buru. Aksi mereka dipantau sang komandan dari ruang kontrol dengan hati-hati dan segera mematikan layar pantau agar tidak diketahui petugas lainnya. Sang dokter kemudian menanyakan permainan apa yang akan dimainkannya besok. Sang petugas memberikan sebuah telur rebus yang berisi secari kertas bertuliskan permainan berikutnya untuk esok hari. Petugas itu juga memberitahu sang dokter agar malam ini ia bergabung dengan kelompok kontestan yang terkuat karena malam ini akan ada perkelahian di antara peserta. Petugas akan memberikan sedikit makan malam pada para kontestan agar para kontestan saling berkelahi. Hal itu dilakukan untuk menyingkirkan kontestan yang lemah sebelum permainan berikutnya esok hari. Jadi sob, mengapa sang dokter menerima secarik pesan di dalam rotinya yang menginformasikan permainan yang akan dimainkan selanjutnya sebagaimana dalam adegan di episode sebelumnya? Rupanya, sekelompok petugas termasuk seorang komandannya berkhianat dengan memanfaatkan kontestan yang tewas untuk diperjualbelikan ginjal dan bola matanya demi keuntungan mereka. Dan kelompok ini bekerja sama dengan sang dokter untuk mengoperasinya dengan kompensasi mereka akan membocorkan permainan yang akan dimainkan berikutnya sehingga sang dokter dapat memenangkan pertandingan yang akan dimainkan. Adegan kemudian beralih ke bunker para kontestan. Pengeras suara sedang mengumumkan kepada para kontestan bahwa dari 187 kontestan yang mengikuti permainan kedua, 79 orang telah tereliminasi dan uang dalam bola raksasa pun mengucur sebanyak 7,9 miliar won sehingga uang yang berada dalam bola raksasa itu saat ini adalah berjumlah total 34,8 miliar won. Makan malam pun tiba. Seluruh para kontestan mengantri mendapatkan makanan. Deksu kecewa dengan makanan yang diberikan karena menu malam itu hanya sebutir telur dan sebotol air. Deksu dan kelompoknya pun berulah dengan mengambil 2 kali makanan sehingga beberapa kontestan dengan antrian terakhir tidak mendapatkan makanan. Seorang kontestan bernomor baju 198 melaporkan bahwa Deksu dan kelompoknya yang mengambil makanan itu dengan 2 kali masuk antrian sehingga perkelahian pun terjadi antara kontestan bernomor 271 yang tidak mendapatkan makanan dengan Deksu. Kontestan 271 akhirnya tewas di tangan Deksu dan tak lama kemudian sob mengucurlah uang sebesar 100 juta won ke dalam bola raksasa. Seketika itu seluruh kontestan pun mengerti bahwa saat satu nyawa menghilang maka uang dalam bola raksasa akan bertambah meskipun kontestan itu tewas di luar permainan. Gi-hun mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia dan Sang-woo, Se-byok, kakek Il-nam dan Ali sepakat untuk bergantian berjaga malam itu. Mereka mulai mencium rencana organisasi itu untuk mengadu domba para kontestan dengan memberikan sedikit makanan. Dan mereka menduga kelompok Deksu akan menyerang kontestan lainnya malam itu. Sang dokter pun memilih bergabung dengan kelompok Deksu yang dianggapnya kelompok paling kuat di antara kontestan sesuai petunjuk petugas di ruang operasi. Malam pun tiba dan benar saja sob, keributan pun terjadi pada tengah malam. Kelompok Deksu menghabisi para peserta lainnya. Perkelahian itu baru berhenti saat kakek Oh Il-nam berteriak meminta para kontestan berhenti saling membunuh. Tak lama masuklah petugas membawa jasad-jasad yang tewas. Detektif Junho yang saat itu menyamar sebagai komandan dengan menggunakan topeng berlambang kotak yang dicurinya berjalan menghampiri Gi-hun dan berbisik pada Gi-hun menanyakan apakah ada orang yang bernama Hwang In-ho di tempat itu. Gi-hun menjawab bahwa ia tak mengenalnya karena para kontestan tidak saling mengenal satu sama lain. Pengeras suara pun mulai terdengar mengumumkan para kontestan yang tewas yang berarti tereliminasi dari permainan itu. Adegan pun beralih pada detektif Jung-ho di dalam selimutnya yang sedang menuliskan pesan berbunyi, bentuk, pangkat, pemimpin bertopeng, pembantaian dengan senjata api, kericuhan, pembunuhan bersekongkol, dan kakakku.
Keesokan paginya, para kontestan diminta bersiap untuk menghadapi permainan ketiga. Semua kontestan dikumpulkan di dalam ruang besar bernuansa putih. Para kontestan diminta membentuk kelompok yang satu kelompoknya berisi 10 kontestan karena permainan berikutnya adalah permainan beregu. Deksu mulai mencapakan Minyo. Ia meminta agar Minyo mencari kelompok lain karena Deksu ingin regu yang dimilikinya terdiri dari orang-orang yang kuat. Minyo kesal dan akhirnya masuk dalam kelompok Gi-hun. Masing-masing tim pun diminta untuk memasuki ruangan untuk menjalani permainan ketiga dalam ruangan yang tinggi dan berjurang. Permainan ketiga adalah tarik tambang. Bagi tim yang bisa menarik lawannya hingga terjatuh ke jurang adalah pemenangnya. Petugas pun mengundi tim yang akan bermain pertama, dan tim yang akan bersaing pertama adalah Deksu dan satu tim lainnya. Tangan masing-masing peserta tim pun diborgol di tali dan permainan pun dimulai. Tim Deksu yang terdiri dari para preman dan laki-laki yang kuat menjadi pemenang dalam permainan pertama itu. Tim lawan pun terjatuh bergelantungan, namun tiba-tiba sebuah alat begal memotong tali mereka dan tim lawan pun terjatuh ke jurang yang dalam hingga mereka tewas. Petugas pun mulai mengundi tim selanjutnya dan pengundian jatuh kepada tim Gi-hun. Gi-hun dan Sang-woo mulai berpikir keras karena mereka ragu dengan kekuatan timnya yang diantaranya terdiri dari 3 wanita dan kakek Oh Il-nam. Kekuatan pasti tidak sebanding dengan tim yang anggotanya kesemuanya laki-laki. Dalam perjalanan menuju menara, kakek Il-nam memberikan rahasia kemenangannya bermain tarik tambang saat ia kecil kepada seluruh tim. Kakek Il-nam katakan bahwa peserta terdepan adalah peserta terpenting karena dekat dengan lawan. Karenanya, peserta terdepan tidak boleh terlihat lemah. Peserta terbelakang harus orang yang berbadan paling kekar. Posisi anggota tim pun harus selang-seling sambil meletakkan tali di bawah ketiak. Posisi kaki harus sejajar menghadap ke depan. Dan dalam 10 detik pertama saat permainan dimulai, tim bertahan di tempat dengan mengarahkan perut ke atas. Saat pertahanan 10 detik itu akan ada kala lawan akan kehilangan ritmenya. Petunjuk kakek Il-nam pun diikuti seluruh anggota tim. Gi-hun berada dalam posisi terdepan dan Ali berada di posisi paling belakang. Saat waktu permainan dimulai, sepertinya petunjuk kakek Il-nam berhasil. Pihak lawan mulai terseret oleh tim Gi-hun. Namun tidak lama berselang kekuatan tim lawan mulai bangkit dan tim Gi-hun mulai terseret. Dalam keadaan panik, Sang-woo mendapatkan ide dengan berteriak meminta timnya mengikuti caranya, yaitu maju 3 langkah ke depan agar tim lawan yang sedang mengeluarkan kekuatan terjatuh. Minyo langsung histeris menolak ide Sang-woo karena maju ke depan menurutnya bukan ide yang bagus. Gi-hun pun balas berteriak agar semua tim mengikuti ide Sang-woo. Lalu episode keempat pun di end. Well sob, terima kasih atas dukungan kamu terhadap Mince. Bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya agar Mince tetap semangat menyajikan film-film untuk menemani waktu luang sobat semua. Tetap stay tune di channel ini untuk alur cerita Squid Game episode kelima. Cek di playlist atau klik linknya di deskripsi untuk episode selanjutnya. See you!